Kita mulai dengan sebuah fakta yang jarang dibicarakan di ruang-ruang investasi. Pada akhir 2023, indeks harga pangan global mencatat kenaikan hampir 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan proyeksi para analis terkemuka memperkirakan bahwa 5 komoditas pangan utama dapat melambung 3 kali lipat nilainya sebelum tahun 2026. Angka tersebut bukan sekadar spekulasi. Ia berakar pada data historis, model permintaan penawaran yang teruji, serta dinamika geopolitik dan iklim yang semakin menekan rantai pasokan. Jika Anda menonton video ini, berarti Anda sadar bahwa keamanan pangan bukan hanya soal kelaparan, melainkan peluang investasi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Mari kita telusuri mengapa 5 stok pangan ini berada di jalur pertumbuhan eksponensial, apa yang menjadi pemicu utama, dan bagaimana Anda dapat mengamankan posisi sebelum lonjakan harga menutup peluang. Pertama-tama, mari kita rangkum gambaran makro yang melatar belakangi fenomena ini. Selama 1 dekade terakhir, populasi dunia telah menembus angka 8 miliar, dengan pertumbuhan tercepat terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Kebutuhan kalori per kapita juga meningkat seiring urbanisasi dan perubahan pola konsumsi yang beralih dari makanan pokok tradisional ke produk olahan bernilai tinggi. Di sisi lain, perubahan iklim menurunkan produktivitas lahan pertanian di banyak wilayah utama, terutama melalui peningkatan frekuensi gelombang panas, kekeringan, dan banjir. Sementara itu, kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh beberapa negara produsen, seperti pembatasan ekspor gandum di Rusia atau tarif impor beras di India, memperketat aliran barang ke pasar internasional. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan ketidakseimbangan yang mendorong harga komoditas naik tajam, dan para analis telah memetakan lintasan kenaikan tersebut dalam grafik yang menunjukkan tren melengkung ke atas dengan percepatan signifikan menjelang 2026. Jika Anda menatap grafik tersebut, akan terlihat 3 komoditas, beras, gandum, jagung, kedelai, dan minyak sawit, menempati jalur paling curam. Pada beras, misalnya, harga spot di pasar Asia Timur diproyeksikan naik dari sekitar $1.000 per metrik ton pada awal 2024 menjadi $3.000 pada akhir 2026. Gandum, yang diproduksi secara konsentrasi di wilayah utara Amerika Serikat dan Rusia, diperkirakan melaju dari $150 per metrik ton menjadi $450 dalam rentang waktu yang sama. Jagung dan kedelai, 2 bahan baku utama untuk pakan ternak dan biofuel, diprediksi melampaui 3 kali lipat nilai pasar mereka, sementara minyak sawit, yang menjadi bahan baku utama dalam industri makanan olahan, akan menembus batas $200 per metrik ton. Semua angka ini bukan sekadar hasil perkiraan linear. Mereka didasarkan pada model stokastik yang mengintegrasikan variabel iklim, kebijakan perdagangan, serta elastisitas permintaan konsumen. Namun, sebelum Anda bergegas membeli saham perusahaan agribisnis atau kontrak berjangka, penting untuk memahami akar penyebab yang melahirkan peluang ini. Pertama, ketergantungan produksi pada iklim membuat output pertanian sangat sensitif terhadap fluktuasi cuaca. Ketika satu musim panen terganggu, cadangan global berkurang drastis, memicu lonjakan harga. Kedua, konsentrasi produksi pada beberapa negara menimbulkan risiko geopolitik. Konflik atau kebijakan proteksionis di negara produsen dapat memotong pasokan secara tiba-tiba. Ketiga, transformasi pola konsumsi, dari beras ke produk berprotein tinggi, serta peningkatan permintaan biofuel, menambah tekanan pada komoditas yang sebelumnya dianggap stabil. Keempat, infrastruktur logistik yang belum memadai di banyak negara berkembang memperpanjang waktu pengiriman, meningkatkan biaya, dan pada akhirnya menambah beban harga akhir. Semua faktor ini berinteraksi dalam sebuah kerangka yang dapat kita sebut dinamika ketahanan pangan global, yang pada dasarnya menyiapkan panggung bagi harga komoditas untuk melesat. Menyadari kerangka tersebut, kita dapat menyusun sebuah pendekatan investasi yang terstruktur, yang tidak hanya mengandalkan spekulasi, tetapi menggabungkan analisis fundamental, manajemen risiko, dan diversifikasi yang cerdas. Pendekatan ini dimulai dengan pemetaan profil perusahaan yang terlibat dalam rantai nilai masing-masing komoditas. Pada tahap pertama, identifikasi perusahaan yang memiliki kontrol atas lahan pertanian, akses ke teknologi irigasi modern, serta jaringan distribusi yang kuat. Pada tahap kedua, evaluasi kesehatan keuangan mereka, khususnya rasio utang terhadap ekuitas, arus kas operasional, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui investasi pada varietas tahan kekeringan atau program diversifikasi tanaman. Pada tahap ketiga, lakukan penilaian eksposur pasar mereka, termasuk persentase pendapatan yang berasal dari ekspor, serta kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi margin keuntungan. Ketika semua elemen ini terintegrasi, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang mana perusahaan yang paling siap memanfaatkan lonjakan harga, sekaligus mana yang berisiko terjebak dalam regulasi atau kegagalan produksi. Setelah kerangka analisis selesai,
Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi alokasi dana secara bertahap. Mulailah dengan menyiapkan dana cadangan yang khusus dialokasikan untuk komoditas pangan, idealnya tidak lebih dari 10% dari total portofolio, mengingat volatilitas yang tetap tinggi meskipun prospek kenaikan kuat. Selanjutnya, pilih 2 atau 3 perusahaan unggulan dari masing-masing komoditas, dan alokasikan dana secara merata di antara mereka, sehingga risiko kegagalan satu entitas tidak menggerus seluruh eksposur. Di samping saham, pertimbangkan pula instrumen derivatif seperti futures atau opsi pada indeks komoditas, yang dapat memberi leverage lebih tinggi namun memerlukan pemahaman mendalam tentang margin dan likuiditas. Bagi investor yang lebih konservatif, reksadana atau ETF yang fokus pada agrikultur dapat menjadi alternatif, karena mereka secara otomatis menyebar risiko ke banyak perusahaan sekaligus mengurangi beban manajemen aktif. Tidak ada strategi yang lengkap tanpa mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Risiko pertama yang harus diwaspadai adalah fluktuasi harga yang berlebihan akibat spekulasi pasar atau intervensi pemerintah yang tiba-tiba. Untuk mengatasinya, tetapkan level stop loss yang realistis, misalnya pada penurunan nilai investasi sebesar 20% dari harga pembelian, dan sesuaikan batas tersebut seiring pergerakan harga naik. Risiko kedua adalah perubahan kebijakan fiskal atau tarif yang dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Mitigasinya melibatkan diversifikasi geografis, sehingga tidak semua eksposur terpusat pada satu negara. Risiko ketiga berkaitan dengan faktor iklim yang tidak dapat diprediksi. Disinilah pentingnya menilai kesiapan perusahaan dalam mengadopsi teknologi pertanian presisi, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, serta program mitigasi karbon yang dapat membuka akses ke pendanaan hijau. Risiko keempat adalah likuiditas pasar saham agribisnis yang kadang terbatas, terutama pada perusahaan kecil. Strategi menghadapinya adalah menahan posisi dalam jangka menengah hingga panjang, serta mengkombinasikannya dengan instrumen likuid seperti kontrak berjangka. Setelah menyiapkan fondasi, mari kita masuk ke tahap implementasi yang lebih detail, yang akan memandu Anda dari keputusan awal hingga evaluasi hasil. Pertama, lakukan riset mendalam pada laporan tahunan dan presentasi investor perusahaan target, perhatikan indikator produksi per hektar, tingkat adopsi teknologi, serta rencana ekspansi lahan. Kedua, perhatikan data pasar komoditas secara real-time, misalnya melalui platform bursa berjangka, untuk mengidentifikasi pola musiman yang dapat memberi sinyal masuk atau keluar posisi. Ketiga, susun jadwal pembelian secara bertahap, misalnya dengan melakukan akumulasi saham pada saat harga berada di zona support historis, sehingga rata-rata biaya perolehan menjadi lebih rendah. Keempat, setelah posisi terbuka, pantau laporan cuaca dan kebijakan pemerintah secara berkala. Bila terjadi anomali seperti kekeringan ekstrim di wilayah produksi utama, pertimbangkan untuk menambah eksposur atau mengaktifkan opsi beli sebagai perlindungan. Kelima, pada pertengahan tahun 2025, lakukan peninjauan kembali terhadap target harga yang telah diproyeksikan. Jika harga sudah mencapai 2 kali lipat nilai awal, evaluasi apakah masih ada ruang pertumbuhan atau sudah waktunya mengunci keuntungan melalui penjualan sebagian posisi. Sebagai contoh konkret, bayangkan seorang investor bernama Rudy yang memutuskan untuk mengamankan eksposur pada beras melalui saham perusahaan agribisnis terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki jaringan lahan seluas 500.000 hektar dan mengoperasikan pabrik penggilingan modern. Rudy memulai dengan mengalokasikan 20 juta rupiah pada kuartal pertama 2024, membeli saham secara bertahap ketika harga berada di antara 1.000 hingga 1.200 dolar per metrik ton, yang setara dengan harga saham pada saat itu. Selama tahun 2024, Rudy memantau laporan cuaca yang menunjukkan penurunan curah hujan di wilayah utama produksi, serta kebijakan pemerintah Indonesia yang menurunkan batas ekspor beras. Kedua faktor tersebut menambah tekanan pada pasokan, sehingga harga spot beras naik menjadi 1.500 dolar pada pertengahan 2025. Menyadari momentum tersebut, Rudy menambah posisi dengan menggunakan opsi beli yang memberikan hak untuk membeli saham pada harga tetap, sekaligus menyiapkan stop loss pada level penurunan 30% untuk melindungi modal. Pada akhir 2025, harga beras mencapai 2.500 dolar, dan nilai portofolio Rudy naik 3 kali lipat. Ia kemudian menjual setengah dari kepemilikannya, mengamankan laba, dan menahan sisanya sebagai posisi jangka panjang mengingat proyeksi kenaikan hingga 3.000 dolar pada 2026. Kasus Rudy menggambarkan bagaimana kombinasi riset fundamental, pemantauan faktor eksternal, dan manajemen risiko dapat mengubah spekulasi menjadi strategi investasi yang terukur. Namun, tidak semua investor berhasil mengikuti jejak tersebut. Kesalahan umum yang sering muncul meliputi keputusan membeli pada puncak harga karena terpengaruh hype media, mengabaikan diversifikasi sehingga seluruh portofolio terpusat pada satu komoditas, serta mengabaikan faktor makroekonomi seperti fluktuasi nilai tukar yang dapat menggerus keuntungan ketika pendapatan perusahaan berdenominasi dalam mata uang asing. Untuk mengoreksi kesalahan ini, pertama,
selalu lakukan verifikasi data melalui sumber independen, bukan hanya laporan pers yang bersifat promosi. Kedua, pastikan alokasi tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, misalnya dengan menyeimbangkan eksposur antara beras, gandum, dan kedelai, serta menambahkan aset non-komoditas seperti obligasi pemerintah atau saham teknologi yang tidak berkorelasi. Ketiga, gunakan hedging dengan kontrak forward pada mata uang yang relevan, sehingga perubahan nilai tukar tidak secara signifikan mempengaruhi hasil akhir. Dengan disiplin pada 3 prinsip tersebut, investor dapat meminimalkan dampak kegagalan awal dan tetap berada pada jalur pertumbuhan. Setelah Anda mengeksekusi strategi, penting untuk memiliki mekanisme evaluasi yang objektif. Salah satu cara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama, KPI, yang mencakup pertumbuhan nilai investasi, rasio Sharpe, serta tingkat drawdown maksimum. Bandingkan hasil aktual dengan proyeksi harga yang telah dipublikasikan oleh lembaga riset, dan catat deviasi yang terjadi. Jika nilai investasi belum mencapai target pada pertengahan 2025, selidiki apakah penyebabnya adalah faktor eksternal seperti kebijakan baru atau kegagalan produksi, ataukah karena alokasi yang kurang optimal. Lakukan penyesuaian alokasi dengan menambah atau mengurangi posisi pada komoditas yang menunjukkan tren lebih kuat, sambil tetap menjaga batas risiko yang telah ditetapkan. Selain itu, lakukan review tahunan terhadap portofolio secara keseluruhan, termasuk aset non-komoditas, untuk memastikan bahwa diversifikasi tetap seimbang dan tidak terjadi konsentrasi berlebih pada satu sektor. Dengan pendekatan evaluasi berkelanjutan, Anda dapat mengidentifikasi titik lemah lebih dini dan melakukan perbaikan sebelum kerugian menumpuk. Pada akhirnya, keputusan untuk mengamankan 5 stok pangan yang diproyeksikan melipat 3 kali nilai pada 2026 bukan sekadar langkah spekulatif, melainkan respon strategis terhadap perubahan struktural dalam sistem pangan global. Mengingat pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan dinamika kebijakan perdagangan, permintaan akan komoditas dasar akan terus meningkat, sementara pasokan akan menjadi semakin terbatas. Investor yang mampu menilai fundamental perusahaan, memantau faktor eksternal, dan mengelola risiko dengan disiplin akan berada pada posisi yang menguntungkan ketika harga melesat. Namun, peluang besar selalu diiringi oleh risiko signifikan. Itulah mengapa penting untuk tidak terjebak dalam euforia, melainkan tetap berpegang pada analisis data, diversifikasi, dan kontrol risiko yang ketat. Jika Anda merasa informasi ini membuka wawasan baru tentang cara memanfaatkan tren pangan global, luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan portofolio Anda saat ini. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda sudah memiliki eksposur pada komoditas pangan, apakah alokasi Anda sejalan dengan toleransi risiko, dan langkah apa yang dapat Anda ambil dalam minggu ini untuk memulai akumulasi posisi. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, baik itu tentang komoditas mana yang paling menarik bagi Anda, atau tantangan apa yang Anda temui dalam proses riset. Diskusi bersama akan memperkaya pemahaman kita semua, dan siapa tahu, ide-ide Anda bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor lain. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini bermanfaat, serta berlangganan agar tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya. Keamanan pangan bukan hanya tentang mengisi piring, melainkan tentang mengamankan masa depan keuangan Anda. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.